Kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oke. Mas, Mbak, aku kan punya rencana mau notis. Sebelumnya aku udah finish kontrak 4 tahun. Di majikan ini, majikan baru 4 bulan. Rencananya sih mau notis bulan depan. Pas 5 bulan dengan one man notis. Problemnya tuh begini loh, Mas. Problemnya tuh lebih ke mental sih. Soalnya aku tuh tipe orang yang gak enakan sama orang. Plus sama majikan juga. Majikan tuh seolah-olah kayak manfaatin gitu loh, Mas. Karena aku tuh selalu iya, gak pernah nolak. Ada beberapa poin yang masih aku pertimbangin soal notis ini. Pertama, jam tidur aku tuh nggak pernah teratur, kayak berantakan gitu. Kalau anaknya libur itu libur sekolah, libur Sabtu atau Minggu, itu tidur selalu di atas jam 12, kadang jam 2, jam 3. Bangunnya sih alhamdulillah agak lama ya, jam 8, setengah 9 boleh baru bangun. Cuma kan udah kebiasaan bangun pagi gitu, jam 7 udah bangun, jadi walaupun tidur jam 3, jam 2 juga tetap bangunnya jam 7. Terus problem yang kedua itu, anaknya itu sering mukul. Pernah itu ditinggal ibu sama bapaknya keluar. Dia sama aku. Dari kecil kan dia sama ibu bapaknya gitu, sama ibunya terutama. Nggak pernah ditinggal-tinggal. Nah itu satu hari itu ditinggal sama aku habis pulang sekolah, dia itu kayak kesel mungkin ya sama mama bapaknya gitu. Dia mukul nampar muka aku itu kenceng banget sampai merah muka aku, terus habis itu ngudain muka. Aku kemarin udah bilang ke majikan, terus kata majikan, ya maklumin namanya juga anak kecil, katanya gitu, itu kan di atas tanggung jawab kamu, kata. Oke, iya aku maklumin gitu kan. Halo? Halo? Saya dengerin, Mbak. Saya dengerin dengan Oh, seksama sambil membayangkan kondisi dan keadaan sampean di sana supaya nanti bisa ngasih iya. solusi. Oke, lanjutkan dulu sampai habis. Oke. Ya, dan yang ketiga itu poinnya, majikan itu pelitnya itu nggak ketulungan. Kalau pergi-pergi, kalau mau nganter anak ke taman atau posisi pergi sama majikan pas jam kerja, selalu itu kalau ongkos kan naik kereta, selalu nggak pernah ganti ongkos, selalu pakai oktopusku. Kayak akunya tuh mau bilang juga malu gitu, takut tersinggung atau apa gitu. Terus kalau belanja juga selalu pakai uangku dulu, baru 1 minggu kemudian baru diganti lagi. Terus yang ketiga, poin yang keempat itu, waktu Desember akhir itu dia kan holiday ke Taiwan, dia pulang ke negaranya. Majikanku ini yang cewek Taiwan ya Mas, yang cowok yang Hong Kong. Taiwan. Aku kan dibawa ke Taiwan, oke kataku. Tapi yang bikin aku mungkin nggak nyamannya itu, visanya itu aku bayar sendiri $400. Aku bayar sendiri. Terus sampai Taiwan dia kasih aku uang 1000 NT. Dia bilang gini, oh iya kamu kan nggak ada uang sini, ini aku kasih uang dulu, nanti kamu ganti ya pas di Hong Kong. Aku ganti pas di Hong Kong 1000 NT. Dan alhamdulillahnya aku ada saudara, ada teman di Taiwan, jadi bisa pinjem uang dari mereka gitu kan.
Itu lama di Taiwan, itu aku 2 minggu di Taiwan. Ya lumayan nguras dompet juga. Dan majikan tuh bener-bener kulitnya udah nggak keturunan. Kayak makan aja kadang tuh kayak bahkan kan kemarin aku ke EIA itu yang ada di Sentral itu, yang ada tamannya itu, yang lagi apa sih namanya, yang ada kayak pasar malamnya gitu. Nah aku masuk kata dia, kamu mau masuk tapi kamu pakai uang kamu sendiri ya. Posisi aku udah di depan situ kayak, ya udah deh kataku, aku bayar sendiri. Bener-bener kayak kalau semuanya bayar sendiri, aturan bilang di awal gitu kan. Aku juga butuh uang, aku kerja kesini karena butuh uang, bukan karena mau foya-foya doang. Ya itu sih masalah yang problemnya banget itu, ya di situ. Karena aku tuh orangnya bener-bener nggak enakan. Terus majikan tuh seolah-olah manfaatin nggak enaknya aku nggak pernah kayak nolak itu, Mas. Jadi gimana ya, minta solusinya, kayak aku ini udah nggak kuat banget, lebih ke mental sih. Soalnya aku tuh nggak pernah nolak orangnya, selalu iya 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 iya. Oke, Oke. giliran Ini ada saya sarannya, Mas. Iya. 6 menit 25 detik. Oke. Oke, saatnya saya berbicara. Gini Mbak, sampai nge-break tidak ada persoalan. Tinggal break, 1 month notice, tunggu 1 bulan, sampean pulang Indonesia, menenangkan pikiran. Kalau suatu saat kalau sampean masih mau pingin balik ke Hong Kong, ya sudah, cari majikan dulu, baru 1 month notice boleh. Jadi pulang ke Indonesia sambil nunggu visa baru, gak ada persoalan. Itu satu, karena sampean sudah mau memutuskan 1 month notice. Terus yang kedua, yang saya kritisi dari sampean itu adalah keberanian untuk melakukan komunikasi dan negosiasi. Nah, itu yang lemah. Dan itu yang menyebabkan kesengsaraan dan kesedihan buat sampean. Nah, khawatirnya saya, kalau nanti sampean dapat majikan lagi dengan tipe dan karakter yang sama, apakah sampean nanti nggak ngebreak? Nah, itu persoalannya. Karena baik Hong Kong, baik Taiwan, atau manapun, orang manapun, kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati atau tidak sesuai dengan kontrak kerja kita, undang-undang yang memberikan sampean harus semuanya fasilitas, harus yang bayar mereka, dan sampean diem-diem saja, ya sampean akan selamanya merasa seperti itu. Bisa dipahami, Mbak? Bisa Mas. Jadi poin yang pertama tadi saya bilang boleh break, kalau masih mau ke Hong Kong cari majikan sebelum pulang biar lebih enak. Syukur-syukur udah tanda tangan. Jadi sampean keluar dari majikan, kemudian nyampe Indonesia, paspor semuanya, visa nyampe Indonesianya difoto. Bisa jadi kalau sampean rekodnya bagus, 2-3 minggu atau paling lama sebulan. Kalau sudah 1 bulan sebelumnya sampean dimasukkan imigrasi akan mengeluarkan visa sampean cepat. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini yang itu tadi yang pertama, tidak menjadi persoalan sampean break. Tetapi untuk menjadi persoalan di berikutnya lagi, ketika sampean menemukan majikan dengan karakter yang serupa, pertanyaan saya, apakah sampean harus notice lagi? Kan nggak gitu juga dong, bener nggak? Benar. Nah, itu yang harus mindset sampean mulai dirubah. Mulai berani ngomong, mulai belajar untuk menyampaikan isi hati dan pendapat. Kekecewaan sampean harus juga disampaikan ke majikan. Kondisi sampean, keadaan sampean yang tidak sesuai itu disampaikan. Terlepas mereka mau tersinggung dan tidak, yang penting sampean belajar berani ngomong dulu. Bisa dipahami nggak? Bisa Mas. Karena tidak ada nasib ini berubah kecuali diri kita sendiri yang mau merubah. Bukan saya, bukan teman sampean, bukan tetangga sampean. Kita ini hanya faktor pendukung, pensupport. Ya.
semuanya balik ke dalam diri sampean sendiri. Itu yang saya kritisi. Tidak akan terjadi di Taiwan sampean bayar sendiri visanya ataupun jajannya. Tidak akan terjadi Patadong, Oktopus sampean bayar sendiri, dan tidak akan terjadi masak pakai duit sampean. Ketika sampean, kalau hari ini aku nggak kamu kasih uang, aku nggak belanja. Terserah kamu mau apa. Nah, untuk mengumpulkan kekuatan dan keberanian itu butuh energi, Mbak. Butuh kekuatan. Nah, yang tahu ukuran energi dan kekuatan itu sampean sendiri. Bener nggak aku ngomong? Benar. Nggak ada orang lain. Makanya tinggal tersisa 1 bulan ini. Lakukan itu. Belajarlah untuk menghadapi kenyataan bahwa ini adalah majikan yang saya pilih. Dan saya harus merubah diri saya. 1 bulan itu 30 hari. 1% aja sampean berubah. Berani. 1%, 2% berubah 2 hari, 3%. Lama-lama sampean akan menemukan titik di mana, oh iya ya, berarti untuk menghadapi manusia yang berkarakter seperti ini, saya harus memberanikan diri. Nanti akan membuat kesimpulan seperti itu. Nggak usah takut. Sampean sudah pernah finish 2 kali, itu sudah rapot. Hari ini sampean break, hari ini sampean pokcoy dengan majikan, sampean fight dengan majikan, tidak merubah rekod sampean yang 2 kali kontrak 4 tahun. Dari sini yang dua kali kontrak itu alhamdulillah sama majikan yang dulu sering komunikasi. Kemarin juga pernah itu tukar pendapat. Alhamdulillah majikan yang dulu itu support banget gitu. Kemarin itu bisanya berhenti kontrak sama dia itu karena miskomunikasi. Tadinya aku mau pulang los, tapi ada sesuatu yang bikin aku nggak bisa pulang los. Jadi dia udah ambil pembantu dari Indonesia, ya jadi aku harus yang keluar. Ya nggak apa-apa, ya jangan sampai matikan rezekinya orang. Ya bilangin aja. Nah nggak tahu sampean masih butuh uang, masih butuh majikan baru lagi, atau sampean istirahat. Yang pastinya sampean harus istirahat dulu di rumah. Karena break kontrak ya harus keluar dari Hong Kong. Kalau sampean nggak mau pulang Indonesia ya tunggu visa di Makau. Nah, ya mauku itu Mas, tunggu visa di Makau aja gitu. Soalnya kalau pulang Indo itu bener-bener nguras tabungan. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sampean tinggal kapan mau keluarnya kasih tahu saya. Iya, minta bantuannya. Soalnya kemarin itu pernah kan habis dari Taiwan itu aku agak kesel sama majikan karena bener-bener jam waktu tidurku itu nggak di Taiwan, nggak di Hong Kong. Kalau anaknya libur itu jam 3, jam 2 baru tidur, jam 1 malam itu anak baru mau mandi, dan orang tuanya itu ya nggak apa-apa. Kalau sekolah nih Mas, kalau sekolah besok jam 12 baru tidur, dan orang tuanya oke gitu, nggak kayak anaknya tuh nggak mau tidur sama aku tuh Mas, maunya sama orang tuanya. Sedangkan posisi kalau aku mau tidur dia selalu gangguin. Ya sudah, sekarang tidak perlu sampean ulangi lagi ya. Sekarang bukunya ditutup, buka buku yang baru. Oke Mas. Ya. Mau sampean ulangi 10 2 kali pun, kalau sampean tidak berani fight, melawan, tidak ngomong, so buat apa saya ngomong sama sampean? Iya Mas. Aku nggak marah ya, tapi aku harus bongkar cara berpikir sampean. Bahwa tidak ada kehidupan kita itu mundur ke belakang dan meratapi. Yang ada harus maju. Boleh gak saya bilang begitu? Sudah. Boleh. Selesai, tutup, one man notice, kelar, bubar. Cari sesuatu yang baru, dan pastikan setelah ada pengalaman seperti ini, pada saat interview ngomong, harus sampaikan tidur saya jam berapa, makan saya bagaimana, terus belanja bagaimana, nyaman tidur, akomodasi saya seperti apa, saya liburnya hari apa.
Nah, dengan pengalaman-pengalaman begini, interview berikutnya sampean bertanya ke majikan, "Mu isi, mohon dimaafkan kalau saya bertanya, saya jam tidurnya jam berapa? Tempat tidur saya bagaimana?" Nah, kalau sampean tak bawa ke tempat agenku, karena saya posisi di Indonesia, boleh ke agenku, boleh saya rekomendasikan agen yang super the best menurut saya, versi saya loh ya. Karena Iya. yang punya agen itu sama kayak sampean dulu. Jadi mantan PMI juga yang sudah punya agen, dan dia membela teman-teman, majikan nggak pas aja dibelain, saya berani rekomendasikan ke sana. Saya tidak akan rekomendasikan. Nah, dia juga bisa memproses sampean untuk tunggu visa di Makau. Yang penting benar-benar. Jadi kalau sampean tak rekomendasikan ke sana, sampean membawa nama baik. Yang pertama sampean sendiri, yang kedua saya yang kasih rekomendasi. Karena saya terlalu banyak mengecewakan, karena anak-anak yang telepon ke saya kadang-kadang ketika butuh pertolongan ya teriak-teriak bla 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 bla, ketika diseriusin udah beres tiba-tiba hilang. Bisa dibayangkan kan Mbak, jadi orang baik itu, belajar menjadi orang baik itu tidak sesederhana apa yang dipikirkan. Tapi saya tetap harus menjalani istiqomah. Saya harus mengistiqomai untuk terus berbuat baik. Toh pada titik nanti saya akan sadar bahwa kebaikan-kebaikan itu pasti akan terbayar. Iya, Mas, benar. Jadi ya begitu Mbak. Jadi yang harus dibetulkan di mindset sampean, belajar untuk mengutarakan apa isi hati. Jangan suruh majikan yang terus ngomong ke kita. Ibaratnya pacaran itu enggak kita menuruti apa yang dikatakan pasangan kita. Sesekali kita juga minta, duitku kurang dong, kamu kerja lebih keras lagi dong. Iya. Minimalnya, misalnya ngomongnya begitu, gitu loh Mbak. Saya kan membuat analogi yang lebih mudah dipahami. Enggak semua orang bisa memahami dan mengerti diri sampean. Bagaimana caranya? Ya pahamkan mereka tentang apa yang sampean inginkan, apa yang sampean mau, belajar sedikit-sedikit. Makanya sampean berkumpullah dengan orang-orang yang pemberani, orang-orang yang brutal. Kayak saya. Saya nggak merekomendasikan di luar sana, nanti takutnya terlalu belok gitu. Kalau ke saya kan udah coba, kalau sampai nontonin konten saya kan ada yang kadang-kadang teriak, iya, maki-maki. Udah aku tonton makanya aku berani cerita. Nah iya, ya sesekali kita juga bisa begitu Mbak, nggak apa-apa. Itu tidak membuat sampean itu merasa hina atau merasa tidak baik, nggak apa-apa. Sesekali kayak gitu, nanti begitu selesai, habis marah-marah, habis maki-maki atau habis apa-apa, terus aku tadi kenapa ya kok marah-marah, kok ngamuk-ngamuk ya. Nah, kalau sudah kayak gitu kan berarti kita kan kembali ke normal kita, karena asal kita adalah bukan pemarah. Terus kok kita sampai marah? Oh iya ternyata ini. Ya sudah deh. Kalau ada temennya yang dimarahi, sorry ya tadi aku agak sedikit keceplosan. Nah, aku tuh tipe orang yang kadang kesel, cuma tuh nggak berani ngungkapin gitu Mas. Cuma kesel banget, marah. Makanya nanti bergaul sama saya, main ke tempat saya, biar ngerti rasanya diteriak-teriakin. Oh enak juga kali ya kalau aku teriak-teriak ngamuk-ngamuk. Nah gitu loh Mbak. Loh malah ketawa sekarang. Tadi susah ngeluh sedih, sekarang ketawa-ketawa. Hah? Ya sudah tahu. Jadi hidup tidak harus selamanya diam Mbak. Ada kalanya kita harus hempaskan itu semuanya supaya beban penat di otak kita itu nggak terpendam. Bener Mas. Ya terus kalau sampai mau break, siapin uangnya, jangan dikirim semua ke Indonesia karena sampai dalam masa konflik. Iya Mas. Diirit-irit. Karena konflik masih tak prepare gitu Mas. Ya. Soalnya aku masih dihitung-hitung di sini habisnya berapa gitu, buat itu berapa gitu. Sambil coba sesekali dilawan itu majikan. Mulai diberaniin.
kadang mas kalau aku minta uang aja kataku aku uangnya nggak ada, uang kemarin belanja itu aku minta gitu, besok kan aku libur, enggak dikasih sampai aku finish libur. Kayak capek, udah 1, 2, 3 kali kayak gitu, mau lama-lama capek sendiri kata aku ngomongnya, malu sendiri ngomongnya mas. Iya, sampean waras. Tapi sampean punya majikan yang nggak waras atau sengaja tidak waras di depan sampean. Ya sampean juga harus belajar berpura-pura juga tidak waras. Supaya sampean bisa menghadapi gitu loh. Dan nek sampean dia nggak waras terus sampean waras, ya sampean sing tekor mbak ya enggak. Oh, bener 4 bulan di sini. 1 bulan itu buat pengeluaran aja kalau di majikannya dulu 1.000 cukup, di sini 1.000 nggak cukup sama sekali, kadang 2.000 aja kurang. Nah, malah sampean tak ajari gegeran, ribut ya sama majikan, laporkan ke labor, kasih bukti-bukti catatan semuanya, dia masih nggak mau bayar. Ini majikan macam apa? Dia langsung ditegur nanti sama labor. Semakin dia ngamuk sama sampean, sampean harusnya tersenyum dan ketawa. Yes, I am the winner. Saya pemenangnya. Jadi jangan selalu sampean yang ngalah. Iya mas. Ya, mampus lama-lama sampean, kurus kering kerontang. Hah? Nanti Iya, Mas. calonnya sampean atau suami sampean bingung. Calonnya lo dek, kok jadi kurus kering dek? Mikirin apa? Abang tetap cinta sama kamu lo dek. Matilah, coba. Lah orang kan sumpek harus ada dihibur juga, no, bener nggak? Bener Iya, mas. gitu. Makasih banget kak. Iya, makanya kalau itu, aduh, udah pusing banget. dengerin konten banyak. saya ya, masa dimarah-marahin? Ya enggak juga. Ya kadang-kadang dihantam, kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dimaki-maki, kadang dinyek. Jadi semuanya campur-campur, Mbak. Jadi gaduh-gaduh rasanya. Iya, Mas. Cuman saya nggak merayu, Mbak. Bahaya soalnya nanti. Iya. Kalau rayuannya maut ini pas kena nusuk bahaya, nanti repot. Makanya saya nggak tipikal merayunya di konten begini, Mbak. Padahal sebenarnya bisa. Merayunya langsung ya, Mbak. Karena naluri buayanya kadang-kadang juga masih ada, Mbak. Saya bukan garangan tapi Semua buaya. lelaki. Buaya. Jadi sekali nyaplok langsung banyak gitu loh, bukan dikit-dikit. Jadi kayak gitu ya Mbak, ya sekali lagi Iya. intermezzo itu tadi ya, sedikit Iya. mencairkan suasana. Nanti minta alamat kantornya boleh. Ya, nanti saya kirimin, sampean pas libur sampean Iya. boleh datang, bilang aja dari Sandro wong ganteng sak dunyo. Katanya Iya. bisa tunggu di Makau dan kira-kira saya mesti spare berapa Bu. Nah kalau kayak gitu kan dia ngerti, sampean yang spare Iya, sendiri. Jadi sekali lagi ya dipersiapkan. Hongkong Oke, tidak seseram Mas. yang kita bayangkan kok. Tapi ya belajar nanti kalau ketemu yang majikan serupa, sampean harus belajar menghandlenya. Jangan kabur juga. Padahal lebih galak. cuma nyaman. Nah, iya enggak? Karena gini loh. Dia galak tapi dia mengerti. Bener semuanya, iya Ya Mas. dia ngerti. Lah nek yang ini diem nggak galak tapi nyakitin hati. Bener. Loh, dari tadi benar saya dukun aja. Ya. Dulu, Ya. soalnya majikan yang dulu itu kalau ngasih gaji juga on time, nggak pernah telat. Kalau Oke, gajinya kadang 1 oke. minggu. Please tolong jangan banding-bandingkan ya. Nanti Farel marah. Sorry, Mas. Ya, Farel marah nanti. Sorry. Kan Farel nyanyinya ojo dibanding-banding ke. Ngono lho, Mbak. Ya kan? Iya. Dimarah Farel sampai nanti. Iya. Hidup Oke. ke depan ya. Jangan bicara masa lalu, oke? Nah, Oke. ngomong saya begitu, Mbak. Saya paling mules kalau kita sudah ngomongin ke depan terus mundur lagi, Mbak. Oh iya bener. Nggak move on. Come on, guys.
Ayo, sampean orang kuat, sampean strong, ya. Kayak anggap aja ini masalah yang kecil, jangan terlalu besar. Membuat sampean harus banyak belajar kembali menghadapi masa depan. Tidak ada harus dikhawatirkan tentang masa depan. Selama sampean benar, ya kan? Selama sampean tidak melakukan kesalahan, ya kan? Iya, Mas. Oke, Gusti Allah, saya gagal 4 bulan, tapi kasih saya kekuatan untuk bisa menyelesaikan di 2 tahun kontrak berikutnya, gitu. Jadi kalau kita itu jatuh 5 kali, kita siap bangun 25 kali, Mbak. Iya, Mas. Ngerti kan? Jatuhnya 5 kali, kan kita siap bangun 25 kali, enggak kurang kerjaan itu, Mbak. Lu ketawa. Saya begitu, Mbak. Saya disakiti 1 ya. Saya siap disakiti 20. Stok maaf saya ada 100 kontainer. Wow. Nah itu namanya optimis. Makanya nggak banyak orang yang bisa, ya kan, menghadapi keadaan dan situasi yang seperti itu. Nah sekarang aja, saya kan ya punya masalah di dalam hidup saya. Tapi kenapa saya ngurusi masalahnya orang? Apa nggak orang kurang kerjaan? Kurang kerjaan, Mas Andro. Nah, gitu. Sampai masalahnya orang diurusin, ya lah. Tapi kan nanti banyak pahala bantuin orang. Nah, justru gara-gara sampean-sampean inilah yang membawa pahala dan rezeki buat saya. Nah. Loh iya, saya ini modenya mode menjilat, Mbak. Menjilat sama Gusti Allah. Agar Gusti Allah mengasihani saya, dengan saya banyak membantu orang. Wah, Sandro ini capek kelihatannya, mulutnya ngomong aja bantuin orang. Udahlah, tak kasih rezeki Buat beli es. Hah? Bener nggak? Iya, bener. Nah, tak kasih rezeki lewat YouTube. Tak kasih rezeki lewat ini, lewat itu. Iya kan? Bener. Keterkaitannya di situ. Makanya justru pada saat orang telepon sama saya kan, saya terima, saya angkat dengan baik dan benar. Yang penting sabar. Kan kayak gitu. Nah, orang-orang ini pada setor pahala buat saya. Ya enggak? Bener. Malah ketawa sampai nih. Wes? Wis, Mas. Makasih buat bantuannya. Agak plong sedikit soalnya udah ngeluarin Sedikit uang. sih, ngakaknya udah kayak gitu, belumnya sedikit. Banyak berarti banyak. udah kelar mas saya kayak udah bisa nafas lega. Kemarin masih kayak gitu. Ya harus begitu, Mbak. Lah, apa enggak Tuhan lebih sayang lagi sama saya kalau membuat orang-orang plong-plong yang banyak, ya enggak? Bener. Iya, cara menyayangi Gusti Allah agar menyayangi kita, ya bagaimana kita menyayangi sesama manusia, kan itu ilmunya. Bener, Mas. Bermanfaat buat manusia yang lain. Walaupun cuman dengerin. Saya nggak peduli orang mau bully, nyaci, kalah gitu aja masukkan YouTube, nggak peduli saya. Ya, nggak ngefek. Oke? Bener, Mas. Cukup? Oke. Semangat ya. Cukup. Nanti tak kirimin. Nanti minta dikirimin. Ya, nanti tak kirimin. Semangat. Makasih, Mas. Ya, sehat selalu, tetap semangat. Yo, Iya. bye-bye. Assalamualaikum. Oke, yuk. Bye-bye. Waalaikumsalam, Mas. Oke guys, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih yang sudah nelpon, siapapun Anda, siapapun kalian, dan mohon dimaafkan apabila belum terangkat, belum ter-WhatsApp, belum terbalas, unek-unek kalian belum sempat kita layani. Tetap aja semangat ya, tetap WA lagi, semuanya lagi pasti akan kita balas. Makanya lebih baik sebelum terjadi persoalan dan masalah, kalau bisa, kalau butuh apa yang harus diomongkan dengan saya, yuk. Kalau kalian sudah kena masalah baru ngomong, maka pilihannya akan lebih sedikit. Itu saja dari saya, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video.
Bye bye.